Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Alwafi dengan NIM 24367018 dari Prodi Bisnis Digital. Ingin mempresentasikan proposal bisnis kewiirausahaan sosial saya, yaitu dengan judul Cafe Sosial Bayar Seikhlasnya. Cafe Seikhlasnya hadir sebagai solusi untuk menyediakan makanan berkualitas dengan sistem pembayaran yang fleksibel, di mana pelanggan bisa membayar sesuai kemampuan mereka. Cafe ini bukan hanya sebuah bisnis yang mementingkan profit, tetapi juga merupakan gerakan sosial untuk menciptakan dunia yang lebih peduli terhadap sesama. Next. Visi dan misi Cafe Seikhlasnya. Visinya yaitu menjadi menjadi kafe sosial yang memberikan akses makanan sehat bagi semua kalangan dengan sistem berbasis keikhlasan. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat misi yang harus dicapai di terdapat misi yang harus dilakukan. Yang pertama, menyediakan makanan yang berkualitas dengan harga yang fleksibel. Yang kedua, mengurangi angka kelaparan di komunitas lokal. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan berbagi. Kafe Seikhlasnya bertujuan menyediakan makanan sehat tanpa membebani finansial pelanggan. Konsep subsidi silang diterapkan di sini. Bagaimana itu subsidi silang? Yaitu di mana pelanggan mampu akan membayar lebih untuk menutupi biaya makanan bagi yang kurang mampu. Ini menciptakan gerakan sosial yang mendorong kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, target dan potensi pasar. Target pasar. Target pasar meliputi mahasiswa, pekerja harian, dan masyarakat umum dengan keterbatasan finansial. Selanjutnya yaitu individu dengan kesadaran sosial yang ingin berkontribusi. Yang ketiga, komunitas yang peduli terhadap akses pangan sehat. Potensi pasar. Potensi pasar. Tren bisnis sosial yang berkembang di kalangan masyarakat urban. Meningkatkan kesadaran akan konsep makanan untuk semua. Banyak individu ingin berbagi, namun tidak tahu cara efektif untuk berbagi. Target pasar kafe seikhlasnya seperti yang sudah disebutkan tadi adalah masyarakat seperti mahasiswa, pekerja harian, dan masyarakat umum. Next, analisis SWOT. Kelebihan. Kelebihan kafe seikhlasnya tersebut yaitu konsep untuk menarik konsep unik dan menarik bagi komunitas sosial, menyediakan makanan sehat dan harga fleksibel, mendapat dukungan dari masyarakat dan komunitas sosial. Kelemahannya, potensi keuntungannya tentu lebih rendah daripada kafe konvensional biasanya, dan membutuhkan kesadaran sosial tinggi dari pelanggan. Pelanggan harus sadar terhadap dirinya, apakah dirinya tersebut mampu secara finansial atau tidak. Untuk pelanggan yang lebih mampu, tentu akan diharapkan untuk membayar lebih supaya dapat menutupkan biaya makanan yang disajikan. Yang ketiga, itu terkait peluang. Bisa bermitra dengan brand atau perusahaan yang ingin mendukung program sosial ini. Dapat berkembang ke daerah lain yang memiliki kebutuhan serupa. Yang keempat itu terkait ancamannya risiko operasional jika terlalu banyak pelanggan yang tidak mampu membayar. Tentu jika semuanya adalah pelanggan yang tidak mampu membayar, uh, bisnis tersebut akan merugi. Dan juga misalnya tidak ada sponsor yang menutupi biaya dari makanan tersebut, tentu kita akan gulung tikar. Selanjutnya, model bisnis sumber pendapatan. Seperti ini modelnya dapat dilihat dari PPT. Pembayaran seikhlasnya, donasi, sponsorship, dan program loyalitas. Next. Ini yang dijelaskan tadi terkait konsep subsidi silang. Yang pertama, yaitu pembayaran lebih. Pelanggan yang lebih mampu akan membayar lebih untuk pelanggan yang tidak mampu. Yang kedua, ada transparansi. Pelanggan melihat dampak kontribusi mereka. Pelanggan akan
kita transparansi terkait berapa kontribusi pelanggan yang memberikan bantuan. Yang ketiga, donasi makanan. Pelanggan dapat membeli kupon makanan untuk dibagikan kepada pelanggan lain yang kurang mampu. Strategi pemasaran, itu terkait branding dan diferensiasi. Menggunakan tagline, makan dengan hati, bayar seikhlasnya. Memberikan pengalaman makan yang hangat, penuh kebersamaan. Menunjukkan nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, ada strategi promosi. Dapat kita promosikan melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menyebarkan cerita inspiratif tersebut. Target lokasi tentu um, kita harus memikirkan target lokasi agar uh, supaya tepat sasaran kafe seikhlasnya ini, yaitu dekat kampus, bisa di dekat kampus atau area dengan banyak pekerja harian, daerah yang memiliki komunitas sosial yang aktif. Next, ini terkait rencana keuangan estimasi biaya awal. Yang pertama itu ada kebutuhan, perkiraan biaya itu sewa tempat. Sewa tempat estimasinya sekitar 20 juta, peralatan dapur 15 juta, dan seterusnya seperti yang ada di PPT, yaitu total 55 juta. Ini baru estimasi, belum biaya pastinya. Estimasi biaya awal kafe seikhlasnya 55 juta meliputi sewa tempat, peralatan dapur, bahan baku awal, interior, dan dekorasi. Rata-rata pelanggan per hari ditargetkan adalah 100 orang, dengan rata-rata donasi per pelanggan yaitu 15.000. Rencana pengembangan kafe seikhlasnya. Yang itu untuk jangka panjang, yaitu tahun pertama, membangun kesadaran dan menarik pelanggan tetap, supaya kafe seikhlasnya ini dapat tetap hidup dan terus beroperasi. Yang, yang selanjutnya tahun kedua, kita ingin menjalin kemitraan dengan komunitas sosial di daerah sekitar dan perusahaan untuk mensponsori kegiatan dari kafe seikhlasnya tersebut. Dan ketiga yaitu mungkin bisa membuka cabang di kota lain jika ada biaya dari sponsor atau mungkin dari masyarakat yang ingin mengembangkan di daerah lain dapat membuka cabang di kota lain. Penutup, ini dapat disimpulkan yaitu terkait kafe seikhlasnya tersebut, dampak sosial. Kafe seikhlasnya bukan hanya bisnis, tapi gerakan sosial untuk menciptakan dunia yang lebih peduli. Perubahan. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Kafe seikhlasnya adalah gerakan sosial untuk menciptakan dunia yang lebih peduli, supaya tidak hanya masyarakat yang mampu untuk dapat menikmati makanan sehat dan bergizi, namun juga masyarakat menengah ke bawah mungkin dapat merasakan makanan sehat dan bergizi dengan harga yang murah dan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Sekian terkait proposal kewirausahaan sosial saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.